ayyatil muhtaramat wa ayyatuha hadiratil kiramah. Uhaykum tahiyatan mubarakatan wassalaman daiman da'iyan ila kalimatil haqqi jalla wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal makanin mubarak. Tsaniyan hayya bina nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Huwa alladzi akhrajan nasi minaz zulumati ila nur. Fausikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah al-ayah 35. Yasuruni uqaddima syukral mawfurah lillahil ghafuri ala ni'matil mawfurah wa la yafutuni an uqaddima ilaikunna syukra bi'itati hadhil fursatil ghaliyati saminatil fa'iqah. Walakunna minni syukra ayatuhal mustami'atil kiramah ala tafaddulikunna bil isma'i wal ijma'i. Wa fi hadzal yawm mubarak azamtu ana bi ilqa'i khutbah amakunna li abira amma khatara fi bali wa majasya fi fuadi bil mantiqis sharihil arabi bi unwan dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Oke, pada pidato kali ini saya akan membahas dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Apa sih itu dakwah? Bagaimana sih caranya dakwah melalui bimbingan konseling Islam? Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang ini, pembahasan kali ini saya akan mengenalkan terlebih dahulu pada kalian apa sih itu dakwah, apa sih itu bimbingan konseling Islam. Baik, dakwah ini tersendiri itu dari kata bahasa Arab yang artinya dari bahasa Arab, yaitu katanya adalah da'a yad'u, yang mana artinya adalah mengajak, memanggil, menyeru, memohon, berdoa, dan lain sebagainya. Dan menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan umat muslim atau jamaah untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan sehingga terwujud dalam kehidupan fardiyah, usroh, jamaah, ummah, sehingga terwujudnya kehidupan khairu ummah. Bagaimana sih maksud dakwah ini? Yaitu pada intinya dakwah ini adalah mengajak umat manusia atau mengajak umat muslim ke jalan Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Seperti surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil
jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, apa sih itu bimbingan konseling Islam? Oke, bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu maupun kelompok yang menerima bimbingan atau biasa disebut dengan klien, dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akan pikirannya, kejiwaannya, keimanannya dan keyakinannya, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma pada Al-Quran dan juga hadis. Jadi dari inti di sini adalah bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pembimbing ataupun terbimbing, atau biasa dalam sesi konseling itu adalah konselor ataupun juga konseli, yang mana di sini kita adalah memberikan bimbingan, mengembangkan potensi akan pikirannya, kejiwaannya, keimanan, serta keyakinannya, yang dimana konseli ini itu membantu mencari jalan keluar akan problem-problem yang dihadapi oleh klien atau konseli. Begitu dengan disandarkannya atau dengan berparadigma kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Nah, oke, karena tadi saya sudah memberikan pengertian antara dakwah dan juga bimbingan konseling Islam, dan sekarang saya akan masuk ke pembahasan inti, yaitu dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Dakwah Islam dengan segala aktivitasnya itu telah berkembang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sehingga perkembangan tersebut itu dapat dilihat dari materi, metode, cara penyampaian, dan lainnya halnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh di zaman saat ini adalah bisa disebut dengan zaman modern, di mana semuanya itu serba canggih, dari mulai alat elektronik, gadget, handphone, ya kan, semuanya udah banyak banget yang canggih. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah di era modern ini? Jadi dakwah itu ada 3, yaitu dakwah bilisan dengan lisan, ucapan, dakwah bilhal yaitu dengan tingkah laku, dan juga ada dakwah dengan tulisan. Nah, contoh dakwah dengan lisan adalah seperti sekarang ini. Contohnya ada dai atau dakwah di publik, di umum, di masyarakat, yang secara face to face itu kan bisa secara bilisan. Terus juga ada lagi mungkin di media sosial sekarang, ya kan, kita bisa nonton di YouTube kajian-kajian Habib, ustaz-ustaz, kajian-kajian tentang Islami, kita bisa menontonnya di YouTube. Itu juga dimana ustaz itu melakukannya secara lisan. Terus yang kedua itu tadi dengan tingkah laku. Bagaimana sih dakwah itu dengan tingkah laku? Dakwah dengan tingkah laku ini adalah salah satu contoh kadang yang tanpa kita sadari kita ini sedang berdakwah. Contohnya, misalnya ada suatu keluarga yang keluarganya tuh harmonis, tentram. Mereka tuh pokoknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah deh, yang tentram. Nah, tanpa mereka sadari bahwasanya keluarga mereka ini menjadi motivasi untuk keluarga lain, untuk orang lain. Kenapa? Karena keluarga ini itu dimana mereka ini tetap taat kepada Allah, sering beribadah, tentram, damai, nyaman, aman, pokoknya the best of the family. Jadi dimana keluarga lain ini terinspirasi oleh
keluarga tersebut. Nah, ini contoh dakwah bilhal, yaitu dengan tingkah laku. Tanpa mereka sadari, tanpa keluarga tersebut sadari bahwasanya mereka ini sudah melakukan dakwah. Nah, yang ketiga ada dakwah dengan secara tulisan. Dakwah secara tulisan itu seperti apa sih ya? Contoh dari media cetak, dari koran, dari majalah. Tapi mungkin pada zaman sekarang ini udah jarang banget ya. Mungkin hanya ada beberapa aja. Nah, tapi selain itu kita juga bisa temukan dakwah dengan tulisan ini itu di media sosial. Selain tadi yang di lisan ataupun bilhal, itu juga bisa kita temukan di media sosial. Contohnya sekarang udah banyak quotes ya kan, kata-kata yang bisa memotivasi kita, yang bisa membuat kita terinspirasi oleh kata-kata itu. Itu dia. Jadi di era modern ini, ketiga metode dakwah tersebut kita bisa temukan di media sosial ya, yang melalui tulisan, melalui lisan, ataupun melalui tingkah laku, itu kita bisa temukan di media sosial pada zaman modern seperti ini. Terus selanjutnya, nah, berbeda dari metode atau model dakwah yang disampaikan biasanya atau selama ini kan dakwah biasanya itu hanya melalui dari mimbar ke mimbar ya kan, terus melakukan dakwah atau contohnya seperti ceramah di depan publik, di umum, di masyarakat tertentu. Nah, di mana mereka ini lebih banyak menyampaikan pesan-pesan Islam sebanyak-banyaknya, mendoktrin yang cenderung menggurui atau menghakimi. Dimana model penyampaian tersebut itu terlalu monoton, terlalu kaku, sehingga kita membuat masyarakat atau mad'u itu jenuh dengan apa yang kita sampaikan, dan tanpa menyadari persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ini penting, ini adalah salah satu poin yang penting yang kita harus ketahui. Sebagai dai bukan hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan atau ajaran-ajaran Islam saja kepada masyarakat, tapi penting juga untuk dai mengetahui keadaan bagaimana persoalan masyarakat yang sedang dihadapi. Entah itu problem apa, itu harus diketahui oleh dai supaya bisa mempengaruhi, bisa mengubah masyarakat itu ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, dari sini kita bisa ambil bagaimana sih caranya kita berdakwah tetapi kita tetap memperhatikan masyarakat. Ya, biasanya kita ini berdakwah tidak hanya kepada umum ya, tidak hanya kepada masyarakat banyak umum, tetapi kita juga berdakwah bisa melalui individual ataupun kelompok. Nah, bagaimana caranya kita ini tetap berdakwah, tetap menyampaikan ajaran-ajaran Islam, tetapi juga kita memperhatikan mad'u kita memperhatikan masyarakat kita, mad'u kita, persoalan apa yang sedang dia hadapi. Nah, ini dia upaya yang bijak yang kita bisa ambil dari masalah ini adalah kita melakukan dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Nah, bagaimana sih caranya dakwah melalui bimbingan konseling Islam? Jadi dakwah melalui bimbingan konseling Islam ini yakni penyebaran ajaran Islam yang sangat spesifik di kalangan sasaran tertentu, di mana ia ini menampilkan hubungan antara personal antara pembimbing dan juga terbimbing, atau kalau dalam dakwah bisa disebut dai dan mad'u, dan dalam bimbingan konseling Islam bisa disebut sebagai konselor dan juga konseling. Yang mana dakwah melalui bimbingan konseling Islam ini itu lebih berorientasi
pada pemecahan masalah individual yang dialami terbimbing atau klien, sedangkan pembimbing memberikan jalan keluar sebagai pemecah masalah tersebut. Nah, jadi tugas pembimbing untuk terbimbing atau tugas konselor ya, tugas konselor atau dai itu adalah mencari jalan keluar, membantu terbimbing, membantu mad'u atau klien atau konseli untuk memecahkan masalahnya, untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, tugas kita adalah membantu memecahkan masalahnya. Nah, dimana di samping itu kita juga bisa mencakup penyebar luasan agama Islam di kalangan kelompok tertentu dengan suatu pesan tertentu. Nah, ini dia. Jadi, cara kita dakwah melalui bimbingan konseling Islam adalah yang dimana kita ini membimbing atau memberikan gimana kita ini membimbing terbimbing atau membimbing klien kita untuk memecahkan suatu masalahnya. Nah, tapi juga di samping itu kita bisa sambil menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam. Kita bisa menyangkut pautkan masalah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan ajaran agama Islam. Nah, karena ajaran agama Islam itu penting untuk umat muslim, apalagi dalam memecahkan masalah, supaya kita nggak seenaknya ambil tindakan sendiri. Contohnya ya, saya akan memberikan satu contoh untuk kalian bagaimana dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Bagaimana caranya kita ini membimbing atau membantu memecahkan masalah klien, tetapi juga menyangkut pautkan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Jadi sini saya akan bercerita di mana ada satu keluarga, yang sini ada seorang istri, suami istri yang sudah menjadi ibu bapak, yang sudah mempunyai 4 anak, dan tanpa ia inginkan istrinya tersebut atau ibu tersebut itu hamil anak kelima. Padahal mereka ini sudah tidak menginginkan anak lagi. Mereka hanya ingin fokus terhadap 4 anak itu saja. Mereka sudah tidak menginginkan anak kelima. Tapi sayangnya Allah berkehendak lain, bahwasanya mereka dikasih rezeki lagi sama Allah, yaitu buah hati yang kelima. Nah, sehingga mereka ini punya niatan untuk menggugurkannya, karena mereka ini benar-benar udah nggak mau lagi. Mereka ini udah frustasi, mereka bahkan ingin menggugurkan kandungannya. Nah, tapi sebelum ia mengambil keputusan itu, sebelum ia bertindak lebih lanjut, ia datang ke konselor atau ia ingin melakukan sesi konseling. Nah, di mana sesi konseling ini dia ini bercerita, di mana sesi konseling ini yang tadi membantu memecahkan suatu masalah, sehingga masalah yang sudah dihadapi itu untuk selanjutnya ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, akhirnya orang tua itu, suami istri itu tuh bercerita bagaimana ketika ia mengetahui kehamilan dia yang kelima ini, yang mana ia yang menggugurkannya, ia frustasi dan lain sebagainya. Ia bercerita, dan konselor ini bilang, apa kamu yakin ingin menggugurkannya? Sedangkan kamu sendiri nggak tahu dari 5 anak ini mana yang bisa memberikan mahkota surga untuk kalian berdua. Masya Allah, ya kan? Tapi bener, emang kita nggak tahu siapa yang akan membawa kita, siapa yang akan memberikan kita mahkota surga dari anak-anak kita nanti, ya kan?
dari 5 anak itu nggak tahu, siapa tahu anak yang kelima yang dalam kandungan yang memberikan mahkota surga untuk kalian berdua. Konselornya bilang seperti itu. Dan setiap anak itu sudah ada rezekinya masing-masing. Maksud dari banyak anak banyak rezeki adalah ya seperti itu, setiap anak sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi kita ini nggak perlu khawatir lagi kalau kita banyak anak, kayak malah takut susah dalam membiayainya, menafkahinya itu bagaimana, karena setiap anak itu insya Allah sudah ada rezekinya masing-masing. Dan mempunyai keturunan yang solih dan solihah itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dari ayat ini bahwasanya kita ini sudah bahwasanya Allah ini sudah menjanjikan bahwasanya dari suatu pasangan yang seperti Adam dan Siti Hawa itu akan diperkembangbiakan seorang perempuan ataupun laki-laki, yaitu adalah anak yang banyak. Nah, dari sini bahwasanya ini kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita, karena anak itu adalah suatu rezeki yang belum tentu semua orang itu bisa dapatkan. Maka dari itu, berapapun yang Allah kasih, kita harus syukuri. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah salah satu contoh kisah yang dari dakwah melalui bimbingan konseling Islam, yang mana di sini seorang konselor itu membimbing konselingnya ini untuk memecahkan suatu masalahnya, yang mana konselor ini ingin menggugurkan kandungannya, dan konselor itu sendiri membantu untuk konselingnya ini tuh tidak menjadi menggugurkannya, yaitu dalam memecahkan masalahnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyangkut pautkan atau berparadigma pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, menyangkut pautkan ajaran-ajaran Islam. Seperti tadi terdapat surat An-Nisa ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya kita ini akan mempunyai keturunan yang soleh dan solihah yang banyak dari pasangan suami istri. Begitupun tadi, kita nggak tahu siapa yang akan membawa kedua orang tua. Kita nggak tahu anak mana yang bisa membawa kita, memberikan kita mahkota surga. Kita nggak tahu. Ini ada sangkut pautkannya dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini adalah salah satu contoh ajaran agama Islam. Salah satu contoh dakwah melalui bimbingan konseling Islam. Karena tadi semakin hari persoalan yang dihadapi masyarakat Islam ini semakin kompleks, semakin berbagai macam ragam, berbeda-beda ya kan, makin riuh gitu ya.
Nah, gimana sih? Untuk itu, maka para dai ini dituntut untuk dapat membahaskan pesan-pesan dakwah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dihadapinya. Jadi, kalau kita ingin berdakwah, jangan asal berdakwah atau jangan hanya menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam aja, tapi kita juga harus mengetahui masyarakat, kita juga harus mengetahui apa yang sedang dihadapi, persoalan apa yang sedang dihadapi, problem apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, oleh mad'u kita. Ini penting ya teman-teman sekalian. Dengan demikian, keberadaan dakwah tetap menjadi pilihan untuk memperbaiki hidup masyarakat, sekaligus memiliki kekuatan dalam menyelesaikan problematika yang dihadapinya. Bahasa dakwah tersebut antara lain dapat disuarakan melalui bimbingan dan konseling Islam, yakni dengan cara yang tadi, yaitu dengan mengkolaborasikan model dakwah ke dalam bimbingan dan konseling Islam, yang mana implementasi dakwah ini lewat bimbingan dan konseling bisa dilakukan dengan baik bila seorang dai dalam menumbuhkan kesadaran untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau ajaran Islam pada mad'u yang bersifat individual maupun kelompok dengan hubungan yang baik. Nah, jadi inti dari dakwah melalui bimbingan konseling Islam ini dimana kita membimbing dimana kita ini membimbing mad'u, klien untuk berada di jalan yang di jalan Allah, atau kita ini membantu memecahkan masalahnya, tetapi juga kita bisa sambil menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kenapa? Karena tujuan dakwah dan bimbingan konseling Islam itu sama. Yang pertama, pencegahan timbulnya masalah. Kita sebagai dai, kita sebagai konselor, kita ini harus melakukan pencegahan agar mad'u kita atau konseling kita ini tidak menimbulkan suatu masalah atau bertambahnya masalah. Nah, yang kedua itu adalah penanganan masalah. Penanganan masalah ini di mana dai atau konselor ini dituntut untuk di mana membantu mad'u atau klien atau konseling untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara mencari jalan keluar, membantu memecahkan masalahnya atau problematikanya atau problem dalam kehidupannya. Nah, yang ketiganya ada penyembuhan atau kuratif. Penyembuhan ini dari penanganan masalah. Setelah kita penanganan masalah, setelah kita mencari jalan keluarnya, setelah kita membantu menyelesaikan masalahnya, yaitu adalah penyembuhan. Masa penyembuhan ini adalah dimana kita dari masalah yang tadi lebih membaik dari sebelumnya. Problem yang dia hadapi ini, yang mad'u atau konseling hadapi ini itu sudah lebih baik lagi. Karena apa? Karena tadi kita sudah membantu menangani masalahnya. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan atau development. Nah, perkembangan ini dimana kita ini menjaga klien atau mad'u kita ini agar tetap baik atau bahkan lebih baik. Misalnya setelah penanganan masalah, penyembuhan, dimana masa penyembuhan ini berarti dia udah lebih baik dari sebelumnya, udah merasa lebih baik atas problem yang dia hadapi. Nah, di masa pengembangan ini dimana kita ini membantu untuk kliennya ini tetap menjaga kebaikan yang saat ini, agar tidak terulang masalah yang sebelumnya, seperti itu. Jadi tujuan dakwah dan bimbingan konseling Islam itu sama, makanya itu mereka ini bisa disatukan, yaitu dakwah melalui bimbingan konseling Islam.
dimana dakwah ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan atau ajaran-ajaran Islam saja, tetapi juga harus memperhatikan mad'unya, harus memperhatikan masyarakat tertentu, kondisi apa yang sedang mereka alami, kondisi apa, problem apa yang sedang mereka hadapi. Karena kita nggak bisa hanya menyampaikan pesan-pesan ajaran-ajaran Islam saja, tetapi tidak tahu kondisinya. Kenapa? Karena jika seperti itu, maka pembahasan, maka materi yang kita sampaikan tidak seluruhnya itu masuk ke masyarakat, masuk ke mad'u. Intisari yang mereka ambil ini tidak seluruhnya sampai ke diri mereka. Kenapa? Karena mereka pun sedang menghadapi masalah, mereka pun sedang menghadapi suatu persoalan dalam hidupnya, sehingga materi yang disampaikan dai ini tidak nyambung dengan apa yang mereka hadapi, dengan apa yang mereka sedang alami. Nah, itu penting. Jadi di mana kita ini harus selain memberikan pesan-pesan ajaran Islam, kita juga harus memperhatikan kondisi bagaimana keadaan masyarakat ataupun klien kita. Mungkin cukup sampai di sini pidato saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian ambil dan bisa kalian amalkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena manusia itu tidak luput dari lupa dan salah. Maka dari itu mohon dimaafkan. Dan sebelum kita masuk ke sesi akhir, yaitu penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Hayya bina nad'u ilallah wa narfa yadaina linad'u ilallah. Hayya narfa yadaina wa nad'u ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.